Halo guys, halo guys. Oh my god, ini kenapa nih? Mobilnya berhenti anjir. Walah malah ngobrol. Waduh. Nah oke guys, ya kali ini gue berada di jalan alternatif antara. Waduh, tuh ngapain tuh? Oh iya, kali ini gue berada di jalan alternatif Padang Panjang Bukit Tinggi via Nagari Kotolaweh dan Pandai Sike. Berhubung ini sore gitu, jadi gue ya mau ngevlog tentang. Oh ya, kemarin gue kan udah nunjukin tuh di video yang, oh my god, nah video yang ada di sini, di atas ini. Nah di video itu gue kan nyobain oli baru serta ngasih tips gimana cara ganti oli. Enggak juga sih, udah banyak sih yang pada tahu cara ganti oli buat motor itu mudah banget. Cuman kadang ada yang bingung pas mau buka tutup oli yang di bawah mesin itu, ini putarnya ke kanan atau ke kiri nih. Nah oke, ada di beberapa motor yang putarnya ke kanan, ada di beberapa motor putarnya ke kiri. Kalau buat motor All New CB 150, kalau kita mau buka tutup oli itu ya arahnya ke kiri. Ngomong tumben hari ini cerah dan nggak turun hujan walaupun cerah berawan. Oh my god, itu Gunung Singgalang. Nah nanti kalau seandainya di sana Gunung Merapi cerah, gue bakal nunjukin gimana juga pemandangan Merapi. Gue bakal pelan-pelan ridingnya. Nah kali ini gue ngevlog mau ngebahas tentang review pemakaian oli SPX1 yang buat, ya SPX1 buat cup sama sport lah ya kan. Nah soalnya di daerah sekitaran gue tinggal itu, buat nyari SPX itu terutama SPX yang 1,2 ml itu rada-rada susah. Dan pas kemarin pas di jadwal gue buat ganti oli, gue dapat tuh olinya. Dan setelah 3 hari 4 hari gue pemakaian nanti, tapi di videonya bakal gue upload paling udah seminggu gue penggantian oli itu ya. Nah di video itu di video ini maksudnya, aduh gue ya gue lagi gak fokus banget. Nah di video ini gue mau membahas tentang oli ini. Nah pertama, kalau menurut gue nggak terlalu beda jauh dengan MPX1 yang gue pakai biasanya. Cuman kalau untuk ini, untuk perpindahan giginya menggunakan SPX antara MPX1 sama SPX1 ini, gue lebih suka pakai SPX1 karena untuk shiftingnya, apalagi untuk downshift, terasa sangat halus banget. Jadi gue lebih pede lagi ngegabungin antara engine brake sama ngerem. Jadi bisa lah diajak kencang lagi nih si CB. Kalau waktu pakai MPX, oh my god, ada debu, sorry guys. Nah kalau waktu gue pakai MPX, ya di awal-awal aja sih, awal pemakaian aja sih. Cuman gue nggak tahu juga sih pakai SPX, nggak tahu gimana. Cuman ya sejauh ini, untuk berhubung gue udah pernah nyoba ganti MPX itu udah 3 kali, jadi ya untuk SPX kali ini gue sangat, apa ya, berubah terlalu total nggak juga sih perasaannya gue. Cuman rasanya sih enakan SPX gitu. Buat dari segi performa, kehalusannya, MPX itu kalau diajak putaran menengah ke atas itu rada agak kurang, apa ya, ada yang kurang gitu. Cuma gue nggak tahu, gue nggak mengerti banget tentang mesin dan perolian gitu. Cuman kalau udah pakai SPX, gue enak-enak aja pakai high RPM gitu. Putaran menengah ke atas itu malah lebih senyap dia. Atau mungkin kalian ada yang tahu mungkin. Dan gue pengen ngajak kalian juga ikut berinteraksi nanti kalau ada yang sih apaan loh yang sih. Nah jadi kalau ada kalian teman-teman semua
ada yang apa, yang mempunyai pengalaman tentang oli MPX1 sama SPX1 ini, yuk share di bawah di komen. Nanti mudah-mudahan dapat membantu gue atau ngasih info ke teman-teman yang lain gitu tentang oli Honda ini. Oh ya, ngomong-ngomong, pasti nanti kalian ada yang bertanya, bang, kenapa nggak pakai oli itu bang? Bang, kenapa aku nggak pakai oli yang ini bang? Bang, kok oli itu bang? Bang, produk itu kan jawab bang. Nah, buat kalian tahu aja, kenapa gue masih pakai oli keluarannya AHM. Jadi gini, kalau pemikiran gue itu, mereka pasti ngeluarin oli berdasarkan hasil riset mereka semua. Jadi ya mereka pun otomatis mencocokkan karakter oli dengan karakter mesin mereka. Dan gue juga mendapatkan info dari hasil videonya AN03 Motovlog. Nah, dia juga membahas tentang oli. Jadi dia kan menggunakan CBR 250R yang build up dari Thailand, yang versi CBR 2,5 versi 1. Nah, dia juga ngebahas tentang oli, dan dia waktu itu pakai oli Shell gitu. Katanya dia lebih enak pakai olinya AHM. Kenapa gitu? Karena kalau dia pakai olinya Shell, menurutnya mesin agak lebih cepat panas dari saat dia pakai oli AHM. Ya otomatis setelah mendengar itu gue ya makin pede aja sih pakai olinya Honda ini, AHM ini. Ya mereka sekali lagi mereka udah pasti melakukan riset tentang oli dan motornya dengan mencocokkan oli dengan motornya, dengan karakter motornya. Jadi ya boleh dibilang garansi kita masih tetap terjaga. Dan boleh tahu, asal kalian tahu, gue paling takut namanya dengan garansi rusak. Oke? Makanya gue belum modif apa-apaan yang mengganggu listrik, mesin terhadap motor gue itu. Gue belum berani gitu. Gue takut garansinya motor gue itu hilang. Jangan pelit buat ganti oli. Jangan mikir lagi uang buat ganti oli. Toh oli cuman sekitar, ya oli standar aja, nggak usah oli mahal gitu. Ya walaupun kadang ada yang nyaranin pakai oli mahal gitu juga boleh sih, asal sesuai kantong. Cuman intinya jangan pelit ganti oli. Tetapkan jadwalnya seberapa kilo. Perhatikan juga kalian rata-rata berjalan dalam sehari itu berapa. Nah, kalau gue biasanya ganti oli itu sekitar 3 bulan pemakaian atau sekitar 3000 km. Nah, kenapa gitu? Karena kalau menurut gue, oli itu penggunaan maksimalnya hanya 3000 km. Ya walaupun ada klaim dari pabrikan sampai 6000 km pun gue masih kurang percaya. Kenapa gitu ya? Entah kenapa gitu membuat gue, kalau oli terlalu encer jadi pelumasannya juga nggak sempurna gitu. Jadi ya maksimal penggunaan oli yang gue rasakan itu cuma 3000 kilometeran lah. 3000 itu udah antengnya banget gitu. Apalagi motor kalian yang masih baru, yang komponennya sangat presisi banget, jadi kemungkinan gesekannya itu sangat besar. Maka di saat di saat kita pembelian motor baru itu dianjurkan untuk jangan bermain di high RPM, usahakan di RPM rendah di bawah 5000. Ditakutnya kalau di atas 5000-an tuh gesekannya parah banget, jadi bakal bisa membuat seal motor, terutama ring piston itu bakal cepat rusak. Dan makanya juga dari pihak pabrikan umumnya kalau kita motor baru itu umur motor 1000 kilo atau 2 bulan itu kita harus diwajibkan untuk ganti oli buat ngebersihin sisa-sisa gesekannya itu. Sedangkan motor gue udah setahun ini masih ada loh, masih sangat kelihatan banget partikel-partikel besinya. Dan mungkin segini aja info dari gue, bukan info aja.
vlog aja sih. Gue mana ada vlog gue yang tentang info-info AIUEO itu mana ada. Oke, karena pemandangan Gunung Merapi di sana nggak kelihatan, mending gue out aja, mending gue pamit aja. Dan makasih buat kalian semua yang udah support gue nggak nyangka udah sekian aja jumlah subscriber gue ya, walaupun kecil dari para motovlogger lain, cuman ini sangat berharga bagi gue karena udah ada yang mensupport video gue. Dan oke guys, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan Gunung Motovlog, see you and bye bye. Dan lihatlah pemandangan Gunung Singgalang ya guys.